اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الهوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله ما شاء الله لا يسوق الخير إلا الله. بسم الله ما شاء الله لا يصرف السوء إلا الله. بسم الله ما شاء الله وما بكم من نعمة فمن الله. بسم الله ما شاء الله لا حول ولا قوة إلا بالله. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه ولا حول ولا قوة إلا بالله. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. علم الإنسان ما لم يعلم. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Sebagaimana biasa kita awali dahulu pertemuan kita atau pengajian kita malam hari ini dengan sama-sama membaca salawat nariyah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli salatan kamilah وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الهوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الهوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الهوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الهوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك. Bismillahirrahmanirrahim. Malam ini kita akan membahas judul atau tema mengendalikan sikap ananiyah. Mengendalikan sikap ananiyah. Kalimat atau perkataan ananiyah itu berasal dari bahasa Arab. Ana artinya aku atau saya. Jadi ananiyah adalah watak lebih menonjolkan aku dalam segala tindakan dan perilaku.
Saya ulang lagi. Jadi sikap ananiyah itu adalah watak, ya, lebih menonjolkan aku dalam segala tindakan dan perilaku. Misalnya, akulah yang benar, akulah yang pintar, akulah yang kaya, akulah yang hebat, dan lain-lain. Memang kalau kita lihat sikap ananiyah ini, menonjolkan aku ini, secara jujur kita akui banyak menimpa kita, ya. Virus ini banyak menimpa, mengena kepada kita manusia ini. Saya berikan contoh di sini. Contoh, ya. Kalau kita berfoto bersama, berdua, bertiga, berempat, berlima atau 10, ya. Sudah tu hasilnya dicetak oleh kaligrafer, fotografernya tu serahkan ke kita. Nah, di situ kita yang duluan kita lihat foto kita, yang kita tanyakan foto kita, mana aku? Jadi begitu fotografer nyerahkan ini hasil foto kamu kemarin, tengok, mana aku mana? Kaki dulu mencari orang lain tu. Di situ menonjolnya keakuan kita manusia ini. Contoh kedua, kalau di perempatan Simpang, ya, Simpang 4, lampu merah. Nah, itu kadang lampu itu belum lagi lampu hijau, masing-masing kendaraan itu sudah kelpak-kelpot. Ngapa itu? Apalagi lampunya sudah hijau, yang di depan kita lagi belum bergerak, mulai laksonnya tu. Yang ketiga, contoh lagi, kalau kita bawa kendaraan, ada orang motong, mulailah tu, cepatlah tu, ngebut lagi mendahului orang itu. Artinya dipotong tu sudah merasa rendah hasilnya. Tak ada hebat. Ngebut itu. Inilah di antara contoh yang dapat saya sampaikan pada kesempatan ini. Maka itu kita Islam mengajarkan supaya kita mengendalikan sikap ananiyah ini, sikap watak kesayuan, keakuan, segala aku. Sikap ananiyah ini akan membawa seseorang bersifat sombong atau angkuh. Itu larinya ke situ. Kalau sudah ini menguasai diri kita, muncul dia sifat sombong atau angkuh. Lantaran apa? Lantaran merasa diri memiliki kelebihan. Tanpa dikembalikan kepada agama. Maksudnya apa? Islam mengajarkan bahwa sesuatu kelebihan yang kita miliki, yang dianugerahkan kepada kita, misalnya jabatan, pangkat, harta, dan lain-lain sebagainya, itu merupakan nikmat dari Allah yang wajib disyukuri, bukan mesti disombongi. Kita dapat jabatan, bersyukur kepada Allah, ini amanat, bukan untuk arogansi semena-mena.
Apa lagi, mumpung aku jadi ini, megang jadi ini, jadi itu. Kesempatan, manfaatkan, meras ke bawah. Nah, jadi sekali lagi, kelebihan yang kita miliki dalam bentuk apapun yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala itu merupakan nikmat yang wajib mesti kita syukuri, bukan dikupuri dengan cara menyombongkan diri. Jadi orang yang menyombongkan diri lantaran mendapat suatu kelebihan, itu tandanya dia termasuk kelompok orang yang kufur nikmat. Siapa yang pertama kali memulai terjangkit penyakit anania ini? Ialah iblis. Pertama kali, ya, iblis ketika mendapat perintah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk bersujud kepada Nabi Adam, untuk hormat kepada Nabi Adam, dengan sombong iblis menjawab, aku lebih baik daripada Adam. Aku diciptakan dari api, sedangkan Adam diciptakan dari tanah. Jadi buat apa aku nak sujud hormat kepada Adam? Hebatlah aku, kata iblis. Merasa dirinya hebat karena dia diciptakan dari api, Adam diciptakan dari tanah. Artinya hebat api dari tanah, ya. Sebagaimana dikisahkan dalam Al-Quran, surat Al-A'raf ayat 12. Surat Al-A'raf ayat 12, Allah menjelaskan dalam firman-Nya, Bismillahirrahmanirrahim, Qala ma mana'aka alla tasjuda idh amartuk, Qala ana khairum minhu khalaqtani min narin wa khalaqtahu min tin. Qala ma mana'aka alla tasjuda idh amartuk. Allah berfirman, apakah yang menghalangimu untuk bersujud kepada Adam di waktu aku menyuruhmu? Allah berfirman kepada iblis, bertanya kepada iblis. Apa jawab iblis dengan sombong dan angkuhnya? Ana khairum minhu. Aku lebih baik daripadanya. Aku lebih hebat daripada Adam. Itu alasan dia tidak mau sujud kepada Adam, tidak mau hormat kepada Adam. Khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Engkau ciptakan aku dari api, sedangkan dia, Adam, engkau ciptakan dari tanah. Itu dengan sombong. Jadi artinya di situ dia merasa hebat. Hebatlah aku daripada Adam. Ya, jadi ananianya ya kuat, itu penyakit anan. Jadi inilah penyakit yang tertua. Umurnya dalam sejarah kehidupan manusia. Pada diri manusia melekat sifat seperti ini. Nah, tadi sudah saya sebutkan tadi, banyak manusia yang terjangkit penyakit ananiah ini. Dengan kekayaan orang bisa sombong. Pokoknya duit banyak, harta banyak, bisa diatur lah kalau segala urusan. Hukum pun bisa dibeli juga, bisa diatur hukum karena kekayaan. Dengan sombongnya, ya, tidak mau menghormati dan menyayangi orang miskin,
Itu sombong, orang sombong kena kayu. Jadi kayunya kayu sombong. Tidak mau menghormati dan menyayangi orang miskin. Orang kaya sombong itu tercela. Tapi lebih tercela lagi kalau orang miskin sombong. Awaklah miskin, sombong pula. Apa yang nak disombongi? Jadi kalau orang kaya sombong itu memang tercela. Tapi lebih tercela lagi kalau orang miskin sombong. Itu. Awaklah miskin, itu namanya manusia tidak tahu diri. Ada orang miskin sombong, banyak orang miskin sombong. Pokoknya penampilan tidak kalah dengan orang kaya. Paksakan diri, itu sombong, itu ukur diri kita. Ya, awak dah telah beli mobil, tak mampu beli, paksakan diri supaya dapat mobil. Nah, itu miskin sombong. Macam mana caranya? Ya, tak ada jalan terang, jalan gelap. Itu orang miskin sombong. Kalau orang kaya sombong, memang dengan hartanya itu yang membawa dia, mendorong dia sombong. Mana elok kalau ada elok. Semuanya dilarang. Tapi yang paling terlarang lagi yang miskin sombong. Orang kaya dermawan bagus, terpuji. Dia banyak harta tapi dia murahan, dermawan. Tapi orang miskin yang dermawan itu lebih terpuji lagi, lebih bagus lagi di sisi Allah. Dia lah tak punya tapi dermawan. Itu ya, lebih terpuji. Makan pas-pas tapi sedekah kuat, ya menurut kemampuan dia lah. Tak mungkin pula di orang miskin ngajak kawan pergi ke saung kita apa nama tu, makan di situ ya, rumah makan Simpang Raya misalnya. Ya, sesuai dengan kondisi keterbatasan dia, namun dia murahan. Itu paling baik, paling terpuji. Yang paling buruk dan jelek lagi, kaya lah pelit pula. Itu amut lah tu, jadi itu. Sombong kerana jabatan. Bisa orang sombong kerana jabatan. Tidak menyayangi, tidak mengayomi bawahan, tidak menghargai orang banyak atau bawahan, bersikap seenak-enak diolah, menzolimi ke bawah, ya, sikat ke bawah, sikat kanan, sikat kiri. Apa aku berkuasa, kamu apalah. Itu kuasa menyebabkan kekuasaan, menyebabkan orang sombong. Padahal Islam mengajarkan yang paling mulia itu di sisi Allah bukan lantaran harta, bukan lantaran jabatan, bukan lantaran kekayaan, tetapi yang paling mulia di sisi Allah itu adalah orang yang paling bertakwa. Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah adalah yang paling bertakwa di antara kamu. Kita lihat pula Fir'aun. Ini ketika Fir'aun diuji Allah dengan seperangkat kekuasaan. Fir'aun tu punya kekuasaan, jabatan, lah ngaku pula jadi Tuhan pula, minta disembah. Itu parah tu, ya. Lupa dia, tak menyadari bahawa kekuasaan itu tidak kekal abadi. Maksud dia lah punya dunia kau, dia akan jatuh dan sirna pada waktunya, tak sadar dia. Ketika Fir'aun berhadapan dengan Nabi Musa, dia meremehkan Nabi Musa.
lantaran dia menguasai sekian ahli sihir yang amat terkenal. Dan ketika itu dia dengan sombong, Fir'aun mengatakan, ana rabbukumul a'la. Dalam surat apa tu? An-Nazi'at ya, ayat 24. Itulah hebat Fir'aun, ana rabbukumul a'la. Akulah Tuhan kamu yang paling tinggi. Hebat Fir'aun ngaku jadi Tuhan paling tinggi. Jemaah sekalian, sini ada kisah sedikit ya. Dalam sebuah kisah disebutkan, ini saya kutip dari buku Ubah Lelah Menjadi Lillah. Jadi cerita kisah ini saya ambil di situ. Ada seseorang, katakanlah si A, si Fulan, merintis karir sejak dari nol. Jadi dari nol, dari bawah ya. Jadi sukses, tapi dari nol ya merintis jalannya. Bukan langsung dapat sukses, ya macam durian jatuh. Tidak, jadi merintisnya dari nol. Dari bukan siapa-siapa menjadi seseorang yang disegani di kantor. Kan dari bawah itu, nyusunnya dari bawah. Sampai akhirnya dari bukan siapa-siapa menjadi seorang yang disegani di kantor, terhormat. Dari posisi sales sampai akhirnya menjadi kepala cabang. Sales ya, pada itu akhirnya menjadi kepala cabang. Hebat ya dia. Prestasi kerjanya yang mengagumkan, sangat mempesona para pemilik perusahaan. Ini di perusahaan orang ini, bukan di pemerintahan. Jadi pada posisi jabatan yang banyak diincar orang itu, kan perusahaan itu kan jabatan yang paling diincar-incar kan yang di atas, jadi bos ya. Jadi apa? Direktur. Direktur utama. Jadi banyak orang yang mengincar-incar itu posisi jabatan itu, namun justru ada sesuatu yang salah di dalam diri. Jadi dia dapat meraih posisi yang tertinggi tadi, lah duduk jadi pejabat, jadi orang hebat. Di situ mulai muncul sesuatu yang salah di dalam dirinya. Ada perubahan ya. Galak juga orang tu, tentu tak kalau sudah dapat posisi terhormat tu kan ada berbalik tu 90 derajat itu, dari ramah menjadi sangar ya. Kenapa? Sudah di atas. Semua fasilitas kantor yang disediakan khusus untuknya. Itu kalau pejabat itu kan, fasilitas kantor disediakan khusus, justru membuatnya menjadi seseorang yang seakan-akan gila hormat. Kalau itu penyakit itu ya. Semua itu terjadi tanpa dia sadari sebelumnya. Jadi berubah 90 derajat berubah. Istrinya melihat sikap perubahan sang suami. Lalu sang istri memberitahu. Ya, istri itu termasuk istri yang baik itu lah ya, mengingatkan. Tapi apa yang terjadi? Nasihat, teguran dari sang istri tadi dicueki. Dia merasa
Dialah yang memiliki segala-galanya. Itu. Sehingga akhirnya dia merasakan bahawa kenyamanan dan semua fasilitas itu membuatnya terlena. Mungkin rumah dinas aduh ya, kendaraan dinas aduh, pokoknya segala macam lah. Mobil mewah yang super adem aduh, untuk puluh kilo ya. Sehingga dia lah dapat itu, motor tak laku lagi. Nak lagi naik motor. Ngapa kan? Gengsi. Itu penyakit gengsi itu. Jadi orang yang punya sikap anania tu, gengsi itu muncul juga. Gengsi lah naik motor. Masa orang sekaliber aku, selepel aku ini naik motor juga, tu sama orang sana tu. Itu. Satu, kedua, ngapa untuk naik motor lagi kalau kira naik motor? Kan mobil super adem kan sudah ada, super nyaman kan sudah ada, apa kan itu? Lalu amat naik motor pula lagi. Itu apa sudah apa? Sudah keakuannya itu ya, sombong itu sudah mulai naik. Sampai merasa malu dan gengsi jika melakukan hal-hal yang sepele dulu sering dikerjakannya di kantor. Kalau jadi bos ada enak lagi. Kalau dulu lagi masih di bawah, biasalah ngapil meja misalnya kan, asal sikit, ambil cangkir kosong, tuang termos. Sampai urusan menjemput antar anak ke sekolah pun itu didelegasikan kepada bawahan, karena bawahan banyak. Nah, jadi jemaah sekalian, di saat orang ini tadi dipromosikan untuk jabatan yang paling tinggi, lebih tinggi, justru dia merasakan keakuannya itu lama-lama dia menyadari juga. Lama-lama sikap dia tadi terlalu memuncak macam itu caranya. Kesombongannya juga sudah luar biasa. Tapi ada juga sedikit-sedikit kesadaran muncul. Dia merasa ini membahayakan juga ni, jabatan aku ini, dengan sikap yang aku tonjolkan. Itu enak juga ya. Yang susah kalau nak pakai sadar, letak kali baru sadar. Ini tak, dalam perjalanan muncul kesadaran. Itu bagus lah, masih bagus juga. Akhirnya dia punya ide, punya pikiran untuk apa kalau bahasa kita sekarang ini curhat. Curhat kepada seorang ustaz. Curhat ya. Pergilah dia menemui seorang ustaz di masjid dekat rumahnya. Ngapa menemui ustaz? Ya curhat tadi, nyampaikan permasalahan yang dirasakan pada dirinya, yang terjadi pada dirinya. Apa jawaban ustaz di masjid tadi? Dikit cuma pelajaran tausiah yang diberikan ustaz itu dah banyak dah tausiah. Dah pula berjam-jam dia ceramah dengan orang itu. Cuma dikit ini ngeno. Apa menunya, apa materinya yang disampaikan ustaz kepada orang itu tadi? Pergilah engkau ke kamar mandi, ke toilet masjid. Ngapo? Bersihkan kamar mandi itu. Sudah itu terus ke tempat wuduk. Dikit itulah nasihatnya. Tapi kena. Itu nasihat berjam-jam, tak ada dikitnya, tak ada kena. Pergi kau ke toilet, kamar mandi masjid, bersihkan kamar mandi. Kloset tu dibersihkan.
Sudah itu sampai ke tempat wuduk. Hebat tu perintah itu ya. Gengsi. Masak pula bos pula, direktur utama masih kan apa? Toilet ya, kamar mandi, kloset Tapi karena kita tadi minta dengan ustaz, ya dah, ya terimalah. Ini dia yang terbaik. Nah, lalulah dikerjakannya. Pergi dia ke kamar mandi, ke toilet, bersihkannya, berus siko, berus kanan, berus kiri, sampai ke kloset. Nah, sampai ke tempat wuduk. Tak ada banyak bertanya lagi tu. Pokoknya pejamah tu bismillahirrahmanirrahim. Kenapa? Ini nasihat ustaz yang kita minta tadi. Orang tu yang minta di situ. Nah, pada saat itulah dia merasakan hidupnya kembali lagi. Kalau tadi dia sudah merasa hidupnya sudah di atas awang-awang ya. Jadi tidak benar lagi perasaan, campur aduk perasaan tadi itu. Tapi dengan ada solusi yang diberikan ustaz ini, dikerjakannya dengan ikhlas, nah di situ muncul kembali rasa segar dalam diri dia. Inilah yang terbaik. Kenapa dikatakan terbaik? Inilah cara mengendalikan keakuan, mengerjakan yang dikatakan lah itu kan yang biasanya tukang sapu yang mengerjakannya ke bos. Jadi dengan dia tekun mengerjakan bersihkan itu tadi, kesadaran dalam dirinya sudah muncul untuk mengalahkan keakuannya, muncul lagi perasaan dalam dirinya, apa-apa yang dibanggakan selama ini bukanlah miliknya. Jadi sambil-sambil berus, apa yang aku banggakan selama itu bukan milik aku. Mobil itu sementara. Kalau aku tak jadi bos lagi, mobil itu tarik perusahaan, tak bisa lagi. Dan juga jadi bos itu kan, perusahaan itu tak mungkin seumur hidup. Ada tenggang waktunya 5 tahun, 10 tahun, 15 tahun. Namun semua hidup tak. Apalagi perusahaan cepat kan kawan. Ya, ganti 1 periode, 2 periode, dah untung dapat. Kau nak minta pada 3-4 pula, nak semua hidup pula, tak bisa. Bahkan itu sudah muncul kesadaran, apapun fasilitas kantor itu milik perusahaan, untuk apa dibangga-banggakan. Nah, di saat itu kembalilah kesadaran dia, sifat tawaduknya, keakuannya tadi, ananianya itu sudah mulai tersingkir, sampai dia menyadari bahwa jabatan, fasilitas itu cuma titipan sementara. Saatnya nanti akan pergi dari dia. Jangankan itu, nyawa pun akan bisa pergi kembali kepada yang menciptakan, diambil oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, jemaah sekalian, jadi nasihat ustaz tak ada banyak, tak ada ceramah dah dia ya. Perintahnya basuh WC, bersihkan WC. Jadi kalau orang sombong-sombong takabur tu, eloklah dia coba-coba bersihkan WC itu. Di situ pekerjaan yang paling paling bawah, paling rendah itu ada bersihkan WC. Gendawan berak, gendawan kencing, awak mesin.
Mesti umum, tempat orang banyak. Kalau di rumah kita dewek mesti nak lah ikut masjid. Nah, jadi itu obat mujarab untuk menaklukkan sifat anania. Akhirnya jemaah sekalian, sudah dia menyadari manfaat daripada yang disarankan Ustaz tadi, selesai tugas dia, lalulah dia menghadap Ustaz, mengucapkan terima kasih berkali-kali atas nasihat yang sangat berharga diberikan oleh Ustaz kepada dia. Nah, para jemaah sekalian, setelah itu kembali lagi berubah sikapnya menjadi 90 derajat lagi berubah, dari sombong menjadi tawadu. Sikap ananianya tersingkir, sikap angkuhnya pergi, sombongnya sirna. Kenapa? Dia sudah dapat mengendalikan pribadinya dari jebakan sifat sikap anania. Pada satu waktu istrinya ngajak suami tadi pergi. Ayo bang, kita pergi bang, belanja ke situ atau pergi ke situ. Pergilah, tapi tak macam biasa lagi. Kalau biasa kapan nak pergi, nak pula biaya beli rokok 10 meter dari rumah tu, itu nak pakai mobil super apa tak nyaman tadi. Ikut dah lagi, dia ajak bini, ayo bang kita pergi bang belanja beli tu, pakai motor, naik motor dia. Apa kata isteri? Nyeletup gato kepada suaminya. Kenapa tak naik mobil supir nyaman, ada kan nak naik motor pula, kan sila kata isterinya pula. Apa jawab dia pula? Dipancing oleh si isteri. Jawab dia, tak apa-apalah naik motor, kan dekat juga, cuma tokonya, masa dekat-dekat naik mobil juga. Itu tadi ya. Sudah bagus pola pikirnya ya. Jadi sikap ananianya sudah jauh. Kata bininya, tumben bang, besok nak ke mana-mana naik supir adem, supir nyaman, kan milih motor be. Apa jawab dia? Itu kan mobil supir mewah, supir adem itu kan kantor punya, perusahaan punya. Nanti kalau sudah ditarik kan kita dah kaget lagi naik motor kulu kilia. Mulai dari sini, dari kini latihan. Cabolah kalau tak nak naik motor sama-sama dengan jabatan, mobil ditarik perusahaan, jalan kaki tak telap, naik motor gengsi, akhirnya tu nak rumah, stres. Itu jadi ya stres itu apa lagi. Jadi jawab dia, itu kan mobil itu miliknya perusahaan, kapanpun bisa diambil. Nah, jadi kalau begitu kita kan ada kaget lagi, naik motor lah terbiasa. Jadi itu kisahnya ya. Dapat kisah dari kisah ini, dari kita dapat ambil pelajaran. Setiap kita ini harus berusaha untuk menjauhi sikap anania, rasa keakuan yang besar atau sifat egois. Itu ya. Sifat anania yang besar yang tak terkendali menimbulkan sifat sombong dan ujub yang dapat merugikan seseorang. Jangan merasa malu dan gengsi melakukan hal-hal yang sepele.
seperti membersihkan kamar mandi, mengepel lantai, nyapu. Hal ini dapat menanamkan sifat tawaduk, rendah hati dalam diri kita. Nyapu lah aku, awak jadi pejabat, cicak banyak situ, biarlah. Hati tu adalah rasa nak ambil juga, malu pula rasa masuk. Aku ke pejabat, ambil dia cicak tu. Jangan pencitraan dalam pemilihan umum, sibuklah membersih langgar pula, bersih masjid lagi. Hari-hari banyak yang simpatik memilih kita. Itu jabatan, pangkat atau kedudukan hanyalah bersifat sementara. Jadi jemaah sekalian, kalau kita sedang berada di atas, kita tidak sombong, tidak angkuh. Pas jabatan kita ditarik, berhenti, kan ada masuk jabatan, kita tidak ada stres, dah bergaul dengan bawahan, kita enak. Saya secara pribadi, saya rasakan ini, saya 13 tahun tak pernah jadi bos di sekolah ya. Di madrasah jadi kepala sekolah. Begitu saya pensiun tahun 2013, saya pensiun, saya turun pangkat, saya letakkan jabatan saya kepala sekolah karena saya dah mampu lagi, dah masuk pensiun, tapi saya masih tetap ngajar di situ. Kalau kita punya sifat sombong, angku, berfikir 12 kali berfikir tu, ngajar pula di situ. Dulu aku ngatur, kini aku lah diatur pula. Udah tu kawan-kawan keliling kau dulu main tunjuk aku lukis dia, kini awak duduk pula sama-sama. Itu kalau kita pikiran angku, sombong. Saya tak ada punya pikiran itu. Berbaurlah saya sekarang. Begitu saya pensiun 2013 sampai 2023 ini 10 tahun saya ngajar di situ. Di sekolah saya tu lah, tempat saya dulu jadi kepala, saya jadi guru pula. Sama-sama minumlah dengan guru. Tak ada saya merasa gengsi, saya nak minum dengan orang pun tak. Padahal kiri kanan saya ni bawaan saya kalau. Tapi itu saya hilangkan. Tak ada guna, itu stres aku lagi. Kalau perasaan itu aku tanamkan dalam diri, kini pelong, sama-sama kita jadi anak buah. Jadi pelong pikiran tak ketik. Kalau kita merasa sombong, bontilah aku ponti pensiun, aku nak ngajar lagi situ. Kalau pun aku nak ngajar, aku cari tempat lain. Tapi saya tak ada macam tu. Alhamdulillah, 10 tahun saya ngajar di tempat saya dulu jadi kepalanya, tak apa-apa. Tak ada saya merasa rendah, merasa kecil di hadapan orang, tak biasa kan. Nah itu alhamdulillah saya bisa mengendalikan sifat mentang-mentang itu jadi pejabat itu, kini jadi anak buah kata maaf bela. Itu dia ada kena tu kan. Kalau lagi kita duduk-duduk, bapak jam sekian lokal tu pak, enak ni kalau memerintah aku, kan. Tapi saya tak, guru kaki lokal tu guru, ayo lah masuk ini sudah, ayo masuk. Itulah manfaatnya kalau kita berusaha membuang sikap anania itu, kesombongan. Jabatan kan sementara, jadi kepala sekolah sementara. Taruhlah kita nak juga kemampuan kata apa gunanya, itu nafsu kuat dan aku kurang namanya tu. Jadi 13 tahun saya jadi kepala, sudah mundur, saya mundur, tak lagi jadi kepala sekolah lagi, dah kelap lagi ngajar jadi guru biasa situlah, tak pindah-pindah lah. Untuk apa pindah? Itu. Jadi saya bukan menonjolkan, menyatukan saya hebat, saya bagus,
sikap sedar artinya kita ngajak itu contoh barang. Kalau kita saat kita berada di atas, kita sudah merasa hebat, nah sudahlah. Saat kita ada hebat, nah stres jadinya. Jadi itulah pengajian kita malam hari ini. Apa namanya itu? Judulnya apa tadi? Mengendalikan sikap anania. Anania itu bisa melahirkan sifat sombong, ya. InsyaAllah pada minggu yang akan datang kita lanjutkan lagi tema yang sama. Jadi pertemuan yang kedua, mengendalikan sikap anania. Jadi malam ini adalah bagian pertamanya. InsyaAllah kalau tidak ada halangan, minggu Rabu yang akan datang kita masuk lagi bagian yang kedua. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan pada malam hari ini bermanfaat bagi kita. Mudah-mudahan kita dijadikan Allah Subhanahu wa taala orang yang selalu bersikap tawadu, rendah hati, dijauhkan Tuhan dari sifat sombong, angkuh, takabur. Walaupun kita diberikan Tuhan salah satu kelebihan dibanding dengan orang lain, itu bukan menjadikan kita sebagai manusia yang angkuh dan takabur. Mudah-mudahan dengan kenikmatan kelebihan yang diberikan Allah itu, Allah jadikan kita sebagai hamba Allah yang selalu bersyukur kepada Allah yang memberi nikmat. Demikianlah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi wa barik wa sallim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilman nafi'an wa hidayatan wa tawfiqan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.